Halo semuanya, selamat sore. Wah, ini ternyata sudah mulai banyak ya yang berdatangan untuk join nih di acara kita hari ini. Selamat sore ya, selamat datang di kajian ekonomi bisnis, kajian ekonomi series 6, kolaborasi kampus bisnis untuk bangkit bersama UMKM Kuliner. Nah, sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ica, saya MC hari ini yang akan menemani rekan-rekan semuanya nih. Jadi jangan bosan-bosan ya lihat Ica hari ini gitu. Oke, buat rekan-rekan yang sudah bergabung semuanya, perlu diketahui bahwa acara kita hari ini hybrid ya, jadi kita adakan secara online dan juga offline gitu. Untuk yang offline itu dilaksanakan atau dilangsungkan dari kediaman dinasnya Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Uno. Kemudian untuk yang online kita siarkan secara langsung melalui Zoom Kampus Bisnis GoFood dan juga YouTube-nya Kemenparekraf gitu. Nah, untuk rekan-rekan yang sudah bergabung, khususnya yang sudah join di Zoom-nya kita, mohon bantuannya dulu ya untuk isi absennya di kolom chat. Caranya ketik nama outlet, strip kota, strip nomor handphone yang bisa dihubungi gitu. Sekali lagi, mohon bantuannya untuk isi absennya di kolom chat. Caranya ketik nama outlet, strip kota, strip nomor handphone yang bisa dihubungi. Gitu. Oke, mungkin Isya mau lihat dulu ya, kira-kira siapa aja nih yang sudah isi absennya gitu kan di kolom chat. Ini kayaknya udah banyak nih yang isi absennya. Halo semuanya, ini ada salam kenal dari Palangi Resto Indonesia Palembang. Halo Palembang. Kemudian ada juga dari Kota Tanjung Pinang, Kedai Kopi Lili. Kemudian dari Bandung juga ada nih kantin Ranca G1 Nagrak. Kemudian ada juga dari Sidoarjo, Jogja juga ada, Poltekpar Palembang juga hadir. Kemudian dari Pekanbaru, Medan, wah ini pokoknya rame ya, semuanya sudah pada absen di kolom chatnya kita. Nah buat yang baru bergabung, juga langsung aja ya, buat yang baru bergabung di Zoom-nya, langsung aja diisi absennya di kolom chat. Caranya ketik nama outlet, strip kota, strip nomor handphone yang bisa dihubungi. Buat rekan-rekan atau pemirsa nih yang menonton juga dari YouTube-nya, dari live YouTube-nya Kemenparekraf, halo, selamat sore, selamat datang juga. Semoga bisa mengikuti acara kita hari ini dengan baik, gitu ya. Oke, baik kalau begitu. Nah, rekan-rekan semuanya, iya, wah ini ternyata sudah ada yang pernah ikutan kampus bisnis. Kalau nama-nama outletnya ini Ica udah ada beberapa yang familiar gitu ya. Terus ada juga yang baru nih, kayaknya baru-baru join atau baru ikutan kampus bisnis hari ini. Oke, baik. Nah, sebelum kita mulai mungkin Ica mau kasih tahu dulu kali ya latar belakang acara kita hari ini. Jadi kampus bisnis itu acaranya tentang apa sih gitu kan? Baik. Jadi kampus bisnis hari ini merupakan wadah edukasi pelatihan yang dilaksanakan rutin nih setiap minggunya bagi para UMKM partner GoFood agar bisa belajar serta mempraktikkan ilmunya untuk meningkatkan transaksi dan juga mengembangkan bisnisnya gitu. Nah, dengan mengikuti program kampus bisnis, UMKM partner GoFood diharapkan bisa mendapatkan edukasi pelatihan dan juga secara langsung gitu ya dari pembicara yang sudah expert dan berpengalaman. Gitu. Nah, kemudian partner GoFood yang mengikuti kampus bisnis program juga nantinya bisa bergabung langsung dengan komunitas partner usaha GoFood atau kita singkat dengan Kompak gitu. Untuk terus mendapatkan informasi terbaru mengenai GoFood gitu ya. Oke, udah lama nggak hadir nih terakhir bulan puasa. Oke, selamat datang nih ke Ahmad Taufik Hidayah. Silakan diisi absennya ya, yang baru bergabung juga langsung aja diisi absennya di kolom chat. Caranya ketik nama outlet, strip kota, strip nomor handphone yang bisa dihubungi gitu. Oke, kenapa sih Ica selalu minta nomor handphone gitu kan yang bisa dihubungi? Karena udah pada tahu mungkin ya kenapa, karena nanti kita bakal bagi-bagi hadiah nih rekan-rekan sekalian, udah pada tahu juga ya, nanti kita akan mengadakan sesi kuis berhadiah. Jadi kalau misalnya ada yang nggak mencantumkan nomor handphonenya, nanti hadiahnya nggak bisa dikirim nih, karena hadiahnya itu berupa voucher GoPay atau saldo GoPay yang akan kita bagi-bagikan kepada rekan-rekan semuanya yang hadir hari ini gitu. Oke, buat yang baru hadir, selamat datang. Langsung aja diisi absennya ya di kolom chat. Caranya ketik nama outlet, strip kota, strip nomor handphone yang bisa dihubungi, gitu ya. Baik, nah sebagai perwujudan dari komitmennya Gojek nih, Gojek kemudian berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
untuk mengadakan kajian ekonomi kampus bisnis GoFood nih dengan tema Bangkit Bersama UMKM Kuliner sebagai wadah diskusi untuk menyebarkan tips and trik dan juga mengembangkan usahanya melalui cerita dan pengalaman mitra usaha GoFood. Ya, harapannya kegiatan hari ini itu bisa menciptakan mitra usaha yang berjaya, berdaya, dan juga berperan serta pada kontribusi ekonomi lokal bahkan nasional. Gitu, wah keren banget ya. Pokoknya hari ini spesial banget acaranya kita karena kampus bisnis hari ini kita berkolaborasi nih sama Kemenparekraf gitu ya. Nah, oke, untuk rekan-rekan semuanya yang baru bergabung juga langsung aja ya diisi kolom chatnya dengan absen, ketik nama outlet, strip kota, strip nomor handphone yang bisa dihubungi. Oke banget. Oke, baik semuanya. Wah, ini sudah lumayan banyak ya yang hadir pada antusias nih kayaknya mau ikutan acara kajian ekonomi series 6 hari ini, kolaborasinya Kemenparekraf sama kampus bisnisnya GoFood gitu ya. Yang baru bergabung, saya ucapkan lagi selamat datang, selamat bergabung ya. Yang ada di Zoom langsung aja isi absennya di kolom chat, ketik nama outlet, strip kota, strip nomor handphone yang bisa dihubungi. Kemudian buat yang menonton juga nih dari YouTube-nya Kemenparekraf, halo, selamat sore, selamat bergabung juga. Semoga bisa mengikuti acara kita hari ini dengan baik ya semuanya. Oke, nah hari ini tentunya karena tadi Ica udah bilang hari ini spesial gitu kan acaranya kita. Dan juga tentunya Ica hari ini nggak sendirian nih, tapi juga ditemenin sama di acara hari ini juga dihadirin sama panelis kita yang keren-keren banget dan juga expert gitu ya di bidangnya gitu. Yang pertama ada Ibu Sinto Nugroho selaku Chief of Public Policy and Government Relations GoTo. Kemudian ada Dr. Zulkifli Harahap, MM Par CHE, Direktur Politeknik Pariwisata Palembang. Kemudian ada juga nih dari partner GoFood, pemilik atau owner dari Fried Chicken Geprek Gian, Mas Nova Putra Legian. Kemudian yang terakhir ada perwakilan alumni Poltek Par Palembang dan juga pemilik dari Fine Burger, Mbak Nyimas Syamsina namanya. Oke, nah selanjutnya juga nanti untuk sesi talk show-nya itu akan dipandu langsung ya, karena ini spesial acaranya kita, jadi akan dipandu langsung sama Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Uno ya. Jadi nanti rekan-rekan sekalian bakal mendengarkan nih apa yang mau disampaikan sama panelis-panelis kita dan juga bakal bisa ngobrol langsung gitu kan, mendengarkan apa yang ilmu-ilmu apa nih yang mau dikasih kepada rekan-rekan semua yang hadir hari ini gitu. Oke, baik. Nah, kemudian juga untuk teman-teman mungkin yang belum mengetahui kan acara hari ini temanya itu kan atau judulnya itu adalah kajian ekonomi. Jadi kajian ekonomi itu apa sih sebenarnya, acara apa gitu kan. Baik, jadi Ica mungkin kasih tahu juga ya sedikit dan juga kenapa nih si kajian ekonomi ini berkolaborasi sama programnya kampus bisnisnya GoFood gitu. Jadi kajian ekonomi ini merupakan kegiatan yang digagas oleh Yayasan Indonesia Setara untuk mengadakan diskusi aktif antara para pelaku industri, pelaku UMKM, pembangun teknologi platform, dan juga pihak yang terkait yang terkumpul atau berkumpul membahas geliat ekonomi nasional. Gitu. Yayasan Indonesia Setara sendiri itu didirikan oleh Bapak Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Gitu ya. Jadi Yayasan Indonesia Setara sendiri memiliki fokus untuk membawa produk bangsa Indonesia untuk dapat bersaing nih di pasarnya global gitu kan dan setara dengan produk bangsa besar dunia. Wah, ini jadi cita-citanya dari acara hari ini itu sangat besar sekali ya rekan-rekan sekalian. Jadi untuk membawa produknya Indonesia, produk lokalnya itu menuju pasar global gitu ya. Oke, baik. Terus kemudian kegiatan ini lahir
untuk mewujudkan mimpi agar para pelaku UMKM itu bisa naik kelas nih usahanya gitu ya, dan juga bisa masuk ke pasar global dengan menghadirkan para ahli untuk diskusi bersama dan juga sharing serta menginspirasi untuk mengembangkan kualitas UMKM dan melahirkan wirausahawan yang berdaya dan berkualitas di Indonesia gitu. Nah, untuk kali ini kajian ekonomi ini sudah masuk ke series ke-6 gitu ya. Jadi kita udah 6 kali nih melakukan kajian ekonomi ini gitu. Dan kali ini berkesempatan dan untuk berkolaborasi bersama Akademi Mitra Usaha atau Kamus Gojek, dan dalam satu programnya yaitu Kampus Bisnis GoFood gitu ya. Kemudian Kampus Bisnis dan juga Yayasan Indonesia Setara melalui kajian ekonomi ini sama-sama memiliki fokus untuk memberikan edukasi dan juga pelatihan yang menyeluruh bagi para pelaku UMKM gitu, khususnya untuk semua partner GoFood gitu ya, pelaku UMKM kuliner gitu. Oke, baik. Untuk rekan-rekan semuanya yang baru bergabung, silakan ya langsung diisi absennya di kolom chat. Caranya ketik nama outlet, strip kota, strip nomor handphone yang bisa dihubungi. Gitu. Nah, untuk rekan-rekan juga hari ini selain kita dihadiri oleh beberapa panelis yang sudah Isya sebutkan tadi ya, sudah hadir juga Ibu Sinto Nugroho selaku Chief of Public Policy Government Relations GoTo nih. Jadi Ibu Sinto mungkin boleh dibantu dulu nih Bu, untuk dijelaskan apakah itu yang dimaksud dengan Akademi Mitra Usaha yang sudah Ica singgung tadi di awal gitu ya, dan juga kampus bisnis gitu. Mungkin boleh dijelaskan sedikit ya Bu ya. Oke. Untuk rekan-rekan semuanya yang sudah bergabung juga Ica ingatkan lagi ya untuk isi absennya di kolom chat. Caranya ketik nama outlet, strip kota, strip nomor handphone yang bisa dihubungi sambil kita menunggu kehadiran dari Pak Sandi ya semuanya. Oke, ini sudah ramai sekali di kolom chat, udah pada absen dan juga udah banyak yang baru join juga. Gitu. Halo semuanya, selamat sore. Iya, ini ada merchant kita dari partner GoFood kita dari Semarang, dari Warung Makan Restu Bundo, kemudian ada juga dari Bogor nih. Dari Jakarta Utara juga ada, kemudian dari Depok, Jawa Timur, Palembang, siapa lagi nih, ada Bandung juga, Jakarta Utara, Jawa Barat, Lampung juga udah hadir ya. Wah, ini kayaknya seluruh merchant yang ada di Indonesia hari ini bergabung nih untuk ikutan kelas bisnisnya kita, kampus bisnisnya kita hari ini, kajian ekonomi series 6 gitu. Oke. Iya, rekan-rekan semuanya yang baru bergabung, Ica ingatkan kembali, langsung aja diisi absennya ya di kolom chat. Caranya ketik nama outlet, strip kota, strip nomor handphone yang bisa dihubungi. Nah, sambil kita menunggu kehadiran Bapak Sandi, kita saksikan dulu ya, ini video yang akan diputar mengenai Gojek gitu. Silakan. Kenapa masih orang memilih nasi ayam kedewatan Ibu Mangku yang cuma satu menu, tidak ada pilihan lain gitu. Nah, mungkin karena kita mempertahankan cita rasa di sini. Kedua, mungkin cara memasak yang kita pakai di sini menggunakan alat-alat tradisional ya. Masih menggunakan kukusan untuk menanak nasinya. Yang sebelumnya kami minim memang promosi, jadi promosinya cuma dari mulut ke mulut aja gitu ya. Jadi karena adanya GoFood, promosinya lebih luas. Jadi peningkatan untuk
penjualannya semakin tinggi ya setelah adanya GoFood. Baik, semuanya rekan-rekan partner GoFood, karena kebetulan Pak Sandi juga sudah hadir nih bersama kita. Kalau begitu langsung aja untuk memandu acara sesi talk show yang kita hari ini, kajian ekonomi bisnis series 6 dengan tema kolaborasi kampus bisnis GoFood bangkit bersama UMKM kuliner. Kepada yang terhormat Bapak Sandiaga Uno, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Mohon maaf sedikit menunggu tadi karena di airport tiba-tiba disambut oleh tarian dari Bangka Belitung. Biasanya kita disambut itu kalau datang di daerah gitu di salah satu provinsi atau kabupaten atau kota, tapi kali ini dibalik gitu. Jadi mendarat di Terminal 3 ada satu inovasi, yaitu disambut dari 34 provinsi secara bergiliran. Jadi mau cepet-cepet ke sini tiba-tiba disuruh nari lah, disuruh speech dan sebagainya. Mohon maaf. Yang saya hormati sahabat lama saya Mbak Sito Nugroho, tepuk tangan, Chief of Public Policy and Government Relations. GoTo atau Goto? Goto deh Pak. Goto deh. Goto deh Pak. Oke. Goto ya. Dan di sini saya ingin perkenalkan, mungkin sudah tadi di announce, tapi salah satu sahabat kita yang dapat amanah di Politeknik Pariwisata Palembang, Wong Kito Gallo, tapi orang dari Sumatera Utara, dari Sedap, ini Bapak Dr. Zulkifli Harhab. Terima kasih Pak Zul, dan yang saya hormati mitra usaha GoFood, Fried Chicken Geprek Gian dengan baju merahnya, perwakilan alumni Poltekpar Palembang, Fine Burger. Terima kasih, ini alumni Poltekpar dan peserta kajian ekonomi ini ada 1.000 saya kasih tahu, merchant GoFood, publik dan para teman-teman media. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam wirausaha UMKM maju penuh semangat. Ini karena kita mau efisien, sekaligus juga karena budget Kemenparekraf banyak dipotong, jadi MC saya rangkap sekaligus. Ini untuk meringankan biaya dan bisa lebih sering kajian ekonomi ini. Ini seri ke-6, Kampus Bisnis GoFood, hashtag bangkit bersama UMKM kuliner. Tepuk tangan untuk kita semua. Selamat sore, dan saya akan memandu langsung ini. Ini adalah hasil kolaborasi dari Yayasan Indonesia Setara, Mbak Erna, serta timnya bersama Goto dan Poltekpar Palembang. Ini menurut saya sangat relevan karena pasca pandemi kita harus mencari satu equilibrium baru, satu tatanan ekonomi baru yang berbasiskan digitalisasi dan inovasi. Dan UMKM kuliner ini kita harapkan untuk bisa menghadirkan sebuah dorongan terhadap pertumbuhan lapangan usaha dan penciptaan lapangan kerja. Kita ketahui bersama, kita memang mulai bangkit, tapi kebangkitan ini belum merata. Masih dirasakan banyak saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan, masih banyak pengangguran. Sekarang harga-harga bahan pokok mulai meningkat, mie goreng, inflasi sudah 4,35%. Dan ini kami ingin bersama-sama membangkitkan sektor ekonomi, tapi nggak bisa pemerintah sendiri, harus gabung juga sama para UMKM dan juga dari institusi pendidikan dari Poltekpar Palembang yang kita kenal sebagai leading di sektor hospitality, terutama food dan sports tourism. Sebelum saya mulai, saya pantun dulu.
Are you ready? Jalan-jalan ke Kota Batam. Makan mie ayam pakai sambal. Selamat datang di kajian ekonomi seri 6. Mari bangkitkan UMKM lokal. Dan hari ini juga nggak lengkap tanpa ada juga deputi dari Kemenparekraf, yaitu Pak Hengki Manulu. Ora. Ini dua Batak ini di sini. Jadi Pak Hengki dan ada beberapa teman-teman juga Smash Hub yang hadir di sini melalui webinar ini, kita bagikan tips dan triks dan bagaimana UMKM kuliner ini bisa menjadi pilar dari pertumbuhan kita ke depan. Di sini selain Bu Sinto dan Pak Zul, ada juga Nova Putra Legian, perwakilan mitra usaha GoFood, owner Fried Chicken Gepregian. Terima kasih Mas Nova dan Nyimas Samsina, yang tadi owner dari Fine Burger, alumni dari Poltekpar Palembang. Dan ini ada patun lagi ternyata. Wow. Pergi jalan-jalan pakai masker. Pergi jalan-jalan pakai masker. Jangan lupa ajak sang nyonya. Mau tahu tips dan trik UMKM kuliner? Yuk kita mulai acaranya. Nah, kita masuk ke sesi talk show. Pembicaranya pertama kepada semua pembicara, Pak Sinto, Pak Zul, Mas Dian, dan Mbak Nimas. Bagaimana dalam kebangkitan ini, kalau kita lihat ya, siapa yang menurut pertama Mbak Sinto dulu, untuk UMKM kuliner ini di Goto ini yang paling banyak berperan siapa sih? Sosok waktu kena pandemi, terus transformasi, bagaimana bisa survive dan sampai sekarang bisa berkembang. Izin Pak. Kalau dari GoFood kami memang dan dari Gojek memang kan kami lahir dari bangsa Indonesia dan 90% dari dan 90% dari merchant kami itu adalah UMKM. Sehingga begitu pandemi hits, tentunya mereka sangat terpengaruh Pak. 35% dari teman-teman itu mengalami permasalahan terutama terhadap pasar dan permintaan. Kemudian yang berikutnya tentunya mengalami masalah dengan akses keuangan dan pembiayaan. Tadi Bapak sebutkan bahan baku juga sudah mulai naik, jadi mereka juga mengalami permasalahan terhadap bahan baku. Nah, ini yang tentunya merupakan salah satu alasan kenapa kita juga harus, yang seperti Bapak suka bilang, gercep, kita juga harus langsung geber, dan jangan lupa harus selalu gaspol. Sehingga kami langsung gercep, langsung membuat pelatihan dan edukasi pelatihan UMKM ini dengan mengarahkan kepada titik-titik yang memang menjadi kelemahan. Itu tentunya kita geber. Makanya jumlah dari UMKM yang menjadi bagian dari GoFood selama pandemi ini naik luar biasa, ratusan ribu Pak, alhamdulillah. Nah tentunya semua potensi harus dikerahkan, dan ini yang mendorong banyak sekali inovasi-inovasi yang kami lakukan Pak. Nah kalau kita lihat kan Goto ini awalnya ride hailing, terus bertransformasi menjadi food services ya, kalau dibilang kan one stop solution untuk, kalau kita bilang kebutuhan kita berkaitan dengan pangan. Jadi kalau kita lihat perkembangan digital dan UMKM kuliner ini, langkah-langkah apa yang bisa didorong oleh Goto ini untuk meningkatkan capacity dari para pelaku kuliner kita ini? Tepat Pak, memang untuk meningkatkan kapasitas dari pelaku kuliner tentunya yang pertama yang paling penting adalah training. Kemudian sebagaimana kita tahu teman-teman dari para pelaku kuliner ini merupakan bagian dari biasanya komunitas atau kelompok. Nah itu makin berkembang lagi Pak. Nah selain itu kami juga memiliki beberapa inovasi-inovasi, terutama inovasi dari sisi teknologi Pak, untuk mempermudah teman-teman makin banyak bertransaksi, mendapatkan akses pembiayaan, kemudian juga beberapa hal seperti GoBusiness, GoKasir, itu untuk membantu teman-teman UMKM. Nah, bagaimana kemudian setelah itu kami juga membantu memberikan akses untuk quality talent Pak. Karena bagaimanapun juga begitu berkembang, yang menarik dari teman-teman UMKM ini adalah
pasti mereka langsung memberdayakan masyarakat di sekitarnya, Pak. Jadi kemajuannya itu pasti kita bergulir, kita pasti gotong royong maju bersama-sama begitu, Pak. Tapi kita harus dorong dulu sehingga mereka berkembang, bisa beradaptasi, terus-menerus melakukan inovasi. Kami menyediakan bagian teknologinya. Karena kalau taklannya Gojek kan pasti ada jalan, Pak. Benar, yang Jangan saya pernah sampai yang saya jadi figuran juga sama Ariel Noah ya, Iya, sama betul. Boril. Pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Jadi jangan sampai kemajuan UMKM terhalang hanya karena pandemi. Justru kita harus segera berinovasi, beradaptasi, dan harus dilakukan tentunya dengan cepat, geber, dan harus gaspol, Pak. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Mbak. Di Kemenparekraf ada 6 Poltekpar, mulai dari Medan, Palembang, Bandung itu NHI, terus juga ada Bali, Poltekpar Bali, Lombok, dan Makassar. Salah satu lulusannya, Poltekpar NHI udah jadi deputi, Pak Eki Manilo. Jadi kalau Maeslon 1 gabung di Poltekpar, dan yang menarik, nggak ada pengangguran dari Poltekpar ini. 70% diserap sama industri, sebagian udah langsung diminta di Dubai, Maldives, dan lain sebagainya. Sebagian lagi membuka usaha sendiri, 30%. Saya pengen tanya sama Bang Zul nih. Bang Zul ini kan kita terpa pandemi nih, dan pariwisata yang paling kena. Sejauh mana Poltekpar Palembang ini menyiapkan SDM kita untuk bisa lebih memiliki daya saing pasca pandemi, dan sebagian dari mereka kan akan menjadi pengusaha. Kiat-kiat apa dan kesiapan apa yang sudah dilakukan oleh Poltekpar Palembang untuk SDM yang dicetak oleh Poltekpar Palembang? Siap, makasih Mas. Baik, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, tepat sekali Mas, ketika Kemenparekraf melansir data bahwa sektor yang sangat amat survive di masa pandemi yaitu adalah aplikasi dan games, kami langsung Sivitas Akademika bertransformasi bagaimana pengembangan kurikulum. Pendekatannya adalah berbasis kepada teknologi. Tanpa berpikir lama, sejak Mas Menteri menginstruksikan kami kampus sebagai sentra vaksin, kami langsung menggandeng Gojek untuk bisa melakukan edukasi terhadap perubahan-perubahan perilaku bagi mahasiswa kita. Demikian, sehingga ini yang kami lanjutkan dalam kurikulum tadi, dan kebetulan kami punya program studi kuliner, dan ini sangat erat kaitannya sekali bagaimana implementasi dan aplikasi pendidikan vokasi kepariwisata khususnya adalah seni kuliner bisa langsung terimplementasi ketika mereka melakukan produksi, dan langsung mereka tersambung dengan atau terinterkoneksi dengan yang namanya platform digital. Dan alhamdulillah sampai sekarang alumni kami yang baru 6 bulan ini langsung membuka lapangan pekerjaan. Dia sudah punya hampir 3 gerai, mau gerai ketiga ya. Salah satu gerai ketiganya adalah yang akan dilakukan akan membuka outlet di kantin Poltekpar Palembang sendiri. Tapi Mbak Sinto kalau udah pernah ke Poltekpar Palembang, kantinnya sih udah kayak kekinian banget ya. Udah ada open kitchen, dan nanti kita ngobrol lebih lanjut. Nah kalau Pak Zul sendiri melihat animo nih, kan kita baru selesai pembukaan SBM penerimaan mahasiswa baru. Meningkat nggak sejauh ini animo dari karena susah ya lapangan kerja sekarang. Dan karena Poltekpar track recordnya sangat kalau dibilang 100% terserap oleh industri, baik 70% oleh sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, dan 30% memulai usaha sendiri. Bagaimana buat tahun ajaran berikutnya? Meningkat atau meningkat banget? Ya, jawabannya meningkat banget Mas Menteri, karena kita telah menyelenggarakan kegiatan penyeleksian mahasiswa secara bersama-sama dengan program SBM. Tentunya program SBM ini menjadi program yang dinanti-nanti, dan akhirnya bagi mereka yang belum bisa ditampung dan diterima di kampus Poltekpar Palembang pada khususnya, akhirnya kami membuka lagi
program lain atau jalur lain, yaitu jalur SMM, seleksi mandiri masuk. Dan sampai saat ini juga masih terus berjalan, pendaftar juga sudah melebihi daripada target kuota yang ditetapkan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah proyeksi yang bagus ke depan agar generasi muda bisa berkuliah di sekolah vokasi milik Kemenparekraf. Demikian, Mas. Oke, mudah-mudahan yang di online bisa dengar karena itu ada yang komen tuh langsung tuh. Mungkin karena sound sistemnya mungkin coba dicek dulu. Ya, saya ini sekarang lagi menaruh perhatian banget sama subsektor sound system ini. Karena setiap acara saya selalu ada masalah. Saya pikir hanya di tempat-tempat seperti desa wisata, ternyata di rumah saya sendiri juga mengalami masalah sound system. Mohon maaf, tarik nafas. Enak, tarik nafas. Denny, ayo lah tadi persiapan kita ini. Mungkin baterainya, mungkin belum bayar sewanya. Baik, sekarang langsung ke Mas Ian ya, saya panggil ya. Dan Mbak Nyimas atau panggilannya? Nyimas. Nyimas ya, oke. Pertama Mas Ian dulu, atau ladies first. Oke, ladies first. Ke Mbak Nyimas dulu. Gimana sih memulai usahanya dan siapa yang memotivasi pertama memulai usaha Fine Burger ini? Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama saya Nyimas Yamsina Nuzulia, alumni dari Politeknik Pariwisata Selatan dan juga Sumatera Selatan. Sumatera Selatan ya. dan juga owner dari We Fine Burger. Ya, sebelumnya saya ucapkan dulu terima kasih banyak atas dukungan dan juga kesempatannya saya berada di sini untuk Pak Jul, Ibu Sinta dan juga Bapak Sandiaga Uno. Baik, langsung ke pertanyaannya, siapa yang memotivasi ya? Jadi yang memotivasi saya sebetulnya berawal dari kesukaan saya sendiri yang sangat menyukai burger, Pak. Dibanding pempek lebih suka burger? Oh enggak, Pak, itu tuh sampingannya. Jadi pempek merupakan Kalau pilih antara pempek sama burger, pilih mana? sarapan pagi untuk pempek, Pak. Ini musim tuh pagi-pagi makan cukup. Perut kalau nggak kuat itu bisa gitu. Tapi juga senang banget sama burger ya. Benar, Pak. Lanjut. Kebetulan ada hari di mana kita praktek burger di kampus, Pak. Dan saya antusias gitu ya, Pak. Wah, di saat saya nyobain emang ternyata ini resep enak, Pak. Baik gitu. Di situ saya langsung bersama entrepreneur inkubator Poltekpar kita diskusi dan juga kita melakukan sharing-sharing. Ini gimana ini menu enak banget. Saya siap nih untuk membuka We Fine Burger dengan menu ini. Gimana kira-kira? Kita diskusi dan 1 bulan dari praktek tersebut, Pak, saya membuka outlet pertama di tanggal 29 September 2021. Waduh, di tengah-tengah pandemi. Benar, Pak, di saat pandemi. Dan ini lebih enak daripada Maldi. Beda jalan ya, Pak. Mas itu ada pernah nyoba Maldi di Poltekpar Palembang? Belum. Waduh, itu luar biasa. Saya nyoba Iya. karya anak-anak Poltekpar Palembang itu kayak wagyu gitu loh. Maldinya pakai wagyu semur tapi Iya. sangat maknyus gitu. Sekarang ke Gian. Gimana cerita memulai ayam fried chicken geprek dan ternyata ini menarik buat Gian. Kami melakukan survei kecil-kecilan dengan sebuah perusahaan teknologi, bukan Goto, tapi yang lain, karena kita semuanya kebijakan itu berbasis big data. Ternyata menarik banget di beberapa destinasi unggulan seperti di Sumatera Utara. Kan kita berpikirnya yang paling orang cari datang ke Sumatera Utara itu, kalau saya sama Pak Hengki pasti pikir, oh nyarinya ikan mas arsik atau ikan naniura dan lain sebagainya, atau mungkin ombus-ombus. Tapi ternyata yang menarik, hasil research itu nomor 1 ayam geprek, nomor 2 bakso. Dan di hari kedua, hari ketiga orang akan nyari makanan apa? Nasi Padang. Jadi menariknya di destinasi wisata itu memang ada makanan tradisional yang selalu orang identikan, tapi belum tentu itu menjadi yang pertama diminati atau dicari di suatu destinasi wisata. Nah, untuk Mas Gian sendiri, bagaimana memulai fried chicken
Gepregian ini, dan pertanyaannya sama, siapa sih yang memotivasi awal? Terima kasih Pak Sandi. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya Nova Putra Legian, CEO dan founder dari brand Gepregian. Awal mula usaha saya itu karyawan swasta Pak, yang punya mimpi jadi pengusaha dan bisa membuka lapangan pekerjaan Pak. Terus dari mimpi itu saya mulai usaha-usaha gitu, terus banyak yang gagal, tapi habis itu di tahun 2017 saya melihat opportunity yang besar di pasar ayam geprek ini. Lalu saya mulai, dan dengan bantuan GoFood yang juga menyebarkan pada pasar yang lebih luas tentunya, akhirnya kita terus penjualannya terus meningkat, dan kita juga akhirnya di saat hari ini kita sudah memiliki 24 cabang dan kurang lebih 50 karyawan Pak, di daerah Jabodetabek, dan omset kita dinominasi dari GoFood nih Pak, kurang lebih 60%. Sudah buka cabang di Palembang? Mudah-mudahan Pak, mungkin Mas Andi yang mau masuk. Oh, sistemnya kemitraan juga ya. Siapa tahu sama Nimas dan teman-teman kita cari nanti. Siapa sosok yang memotivasi awalnya ini? Tentunya para pengusaha juga, teman-teman saya juga banyak yang lingkungan saya itu memang pengusaha kuliner Pak. Jadi terus saya itu memang juga suka makan, makanya jadi besar kayak gitu. Jadi itu mungkin salah satu alasan kenapa saya memilih usaha kuliner ini Pak. Oke. Nah, sebelum saya lempar pertanyaan kepada Flor, di sini ada yang di online dan offline. Mungkin bisa dibagikan 3 tips dan triks dari Mbak Nimas dan Mas Gian untuk kepada teman-teman pengikut di sini yang paling dirasakan manfaatnya saat memulai usaha dan melewati masa pandemi ini, dan malah justru bisa tumbuh saat pandemi. 3 hal mulai dari Mbak Nimas. Baik, jadi tips and trick yang pertama, kita harus terus berinovasi Pak, yang pastinya, lalu berani, dan juga yang terakhir itu memiliki pembekalan ilmu Pak. Nah, ilmu di sini Pak bisa kita dapat di mana aja. Kebetulan saya ilmunya itu dapat dari dosen-dosen Poltek Pak, dan teman-teman sesama alumni dan juga sesama mahasiswa yang selalu sharing dan juga berbagi tentang menjalankan bisnis ini Pak. Intinya saya tidak pernah jalan sendirian, tetapi juga selalu sharing bersama teman-teman Pak. Jadi inovasi, berani, dan mendapatkan ilmu ya, 3 hal ini. Dan itu NCpreneur ini merupakan bagian daripada Poltek Palembang gitu ya Pak Zul? Iya, Mas, ini adalah unit usaha entrepreneur inkubator bisnis yang dijalankan oleh dosen-dosen dan memiliki member daripada mahasiswa Poltek Palembang sendiri. Oke, NC-nya singkatan dari? Sebenarnya Incredible Entrepreneurs. Oh, Incredible Entrepreneur. Ini nggak kebaca bro. Aku pikir, oh itunya I. Aku pikir itu ya. NC ya Pak. NCpreneur, jadi itu gambarnya kayak gambar sebuah partai politik. Aku pikir kayak Garuda gitu loh. Kalau NCpreneur ya. Oke. Kalau tips and trick dari Mas Gian? Saya cerita dulu Pak, waktu pandemi itu penjualan kita merosot drastis ya, sampai 90% dan hampir bangkrut. Dan di situ saya membuka diri untuk belajar lagi. Di situ juga Gojek dan GoFood tentunya membuka kelas-kelas untuk UMKM seperti saya yang sangat bermanfaat untuk kita. Mulai dari program Kompak, program kampus bisnis ini juga, terus program Bangkit itu masih banyak lagi. Dan kita di situ belajar mulai dari program strategi pemasaran, terus strategi penjualan juga, terus mengoptimalkan bisnis, dan tidak hanya itu, kita juga dikasih update perkembangan bisnis terkini Pak. Jadi
informasinya sangat bermanfaat untuk kita untuk menjalankan bisnis itu. Jadi kalau untuk tipsnya, yang pertama adalah produk, yang kedua adalah konsumen, yang ketiga adalah branding. Kalau untuk teman-teman yang baru mulai usaha, Pak. Jadi kita harus tentukan dulu produk positioning kita apa. Mulai dari makanan pedas atau makanan ringan atau makanan manis atau apa. Terus kita tentukan juga produk pricingnya, HPP-nya berapa, terus unique selling point-nya apa. Jadi tentukan produk pricingnya. Lanjut ke konsumen, kita harus tentukan juga target customer kita seperti apa. Misalnya usia berapa, domisilinya di mana, dan yang ketiga adalah branding, Pak. Branding ini mulai dari logo, tagline, dan bisa dari packaging, spanduk ataupun tema di outlet kita sendiri, gitu, Pak. Oke. Jadi kalau kita lihat produk, konsumer, dan branding. Silakan Pak. Kembali lagi. Astagfirullah, Faisal. Bukannya ini gitu ada GR dulu gitu ya? Nggak ada ya? Udah terus? Aman. Oh. Enggak aman ini. Enggak aman. Kalau aman mah lancar. Ini justru enggak aman. Menarik ini karena saya mau tanya sebelum jadi tertarik sebelum melempar pertanyaan ke Flor ini. Nama ini jelaskan Gian ini nama sendiri kan. Tapi kalau We Find Burger itu dapat idenya dari mana? Sebelumnya Iya. Ya. Sebelumnya Pak, jadi kita ngobrol-ngobrol kok susah nemuin burger yang patty-nya sejuicy ini seperti yang kita praktekkan di Poltekar ya Pak. Lalu setelah kita menemukan ini, maka disitulah Pak maknanya We Find Burger, kita temukan burger ini Pak, gitu Pak. Oke, We Find Burger. Ini brandnya We Find Burger dan udah di trademark ya, udah di HKI juga ya. Belum Pak. Oh belum, Iya. aku pikir ngangguk udah gitu. Nah kita Pak Enki di sini bisa bantu karena mungkin ayam geprek, fried chicken geprek Gian udah ya kali ya. Kita ada untuk memfasilitasi mendaftarkan mereknya supaya ada nilai, ada brandingnya, ini ada hak kekayaan intelektualnya. Baik, kita lepas pertanyaan kepada Flor. Pertama yang offline dulu, silakan. Kalau ada yang dari offline yang mau menanggapi, kalau tidak dari online, mungkin admin bisa cek ada pertanyaan online-nya, dibacakan atau dibuka mic-nya, silakan. Nah, sembari menunggu pertanyaan dari teman-teman, saya mau tanya ke Mbak Sinto sebetulnya. Ini kan GoFood udah, mungkin saya baru cek, bagian daripada GoTo jadi sebuah perusahaan publik ya. Ya. Akhir market cap-nya luar biasa, harga sahamnya juga menunjukkan kinerja yang baik. Tapi gimana caranya nih agar para pengusaha seperti Mas Gian atau Mbak Nimas ini bisa terus meningkatkan omsetnya? Itu pertanyaan banyak dari para pelaku UMKM khususnya di bidang kuliner. Apa saja yang GoFood lakukan agar mereka bisa meningkatkan omset dan akhirnya juga bisa menambah outletnya dan membuka lapangan kerja yang lebih banyak? Terima kasih Pak. Memang kami sangat komit Pak, karena tanpa 90% dari ekosistem kami adalah teman-teman UMKM, terutama di GoFood Pak. Dan kalau kita lihat, memang tantangan yang pertama adalah akses pasar, seperti tadi disampaikan oleh Mas Gian. Begitu pandemi hit, 90% dari akses pasarnya menurun. Jadi kami selalu berusaha menjaga supaya akses pasar terjaga Pak. Baik kampanye mulai dari di platform sendiri, ada Foodieland, ada UMKM GoFood, kemudian tapi juga kerjasama dengan pemerintah Pak. Ada BBI, ada hari-hari kuliner nasional, kemudian pelatihan terus-menerus.
ketika pandemi hits, bagaimana packaging yang tepat, kemudian bagaimana packaging yang menarik, foto, karena begitu ada gambar fotonya, biasanya order tuh naik Pak terhadap item tersebut, dan naiknya bisa sampai 90% sampai 80%. Kemudian tentunya yang ketiga, kami juga memastikan bahwa mitra-mitra kami bisa mendapatkan legal position, NIB, halal, protokol kesehatan, bekerja sama dengan BPOM, kami memberikan pelatihan-pelatihan. Kemudian selain itu juga terus-menerus menjadi mitra strategis pemerintah Pak. Pemerintah kan punya target yang 30 juta itu Pak, antara lain melalui BBI, itu kami dorong. Dari sisi teknologi, kami juga melakukan 3 hal Pak. Yang pertama ada GoKasir untuk mempermudah pencatatan, kemudian yang kedua adalah Go Modal. Pasarnya sudah besar, tentunya membutuhkan modal yang besar. Jadi kami hubungkan dengan network kami sehingga bisa memperoleh Go Modal yang lebih murah dan mudah dan cepat. Kemudian yang ketiga menjadi bagian dari KRIS Pak. Karena begitu ada KRIS itu, mereka punya akses sampai ke 100 juta yang artinya mau expand kemanapun lebih mudah lah istilahnya. Insya Allah dari itu kami juga terus melakukan inovasi dan terus melakukan adaptasi sih Pak. Memang kadang-kadang kita bisa melihat pandemi ini memang musibah tapi juga oportunitas Pak. Kalau kita hanya melihat sedihnya aja, nggak maju kita harus terus-menerus melakukan inovasi dan harus beradaptasi karena teman-teman UMKM ini seperti tadi Mas Gian dan juga tadi disampaikan dari teman-teman Palembang adalah garda depan untuk terus menciptakan lapangan kerja baru Pak. Oke, jadi kita lihat begitu masuk ekosistem atau onboarding digitalisasi ini menjadi peluang dari mereka untuk membuka pasar dan akhirnya juga mereka dapat capacity building dan pemerintah juga punya program seperti onboarding Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan juga sekarang dengan kita all out untuk meningkatkan produk-produk dalam negeri ini juga peluang untuk mitra-mitra yang ada di dalam ekosistemnya GoTo. Nah untuk sudah ada pertanyaannya? Oh udah ada ya. Oke dari sini dulu. Wah ini dari Kemenparekraf, silakan. Izin Pak Menteri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Mugianto. Rudianto. Pak. Mugianto, siap. Stafnya Pak Hengki. Oh stafnya Pak Hengki. Siap. Izin Pak, sebentar lagi kami melakukan kegiatan yang namanya Islamic Creative Economy Founders Fund. Islamic Creative Economy Founders Fund. ISF yang insya Allah akan dilaksanakan di Bandung dan Surabaya, di mana di situ kan diikuti oleh 4 sektor, salah satunya yaitu masalah kuliner, dan itu sudah melakukan kurasi-kurasi oleh para profesional. Dari 200 itu kan terpilih 35 yang katakan mendapat nominasi Pak. Nah, permasalahannya bagaimana cara peserta yang kuliner ini bisa kerjasama dengan Ibu GoTo untuk bisa memberikan akses pembiayaan, terus literasi keuangan, segala macam itu Pak. Baik, terima kasih Pak. Mungkin itu bisa dijawab langsung sama Mbak Sinto. Jadi kita punya program ini sebetulnya udah berjalan dari zamannya Bekraf. Sebelum merger antara Kementerian Pariwisata dan Bekraf yang sekarang jadi Kemenparekraf dan Bapparekraf. Program ini program yang banyak diminati, tapi kita kesulitan tadi yang seperti disampaikan bahwa sustainability begitu mereka menang gitu dalam terpilih jadi 35 ini, bagaimana mereka bisa terus didorong untuk masuk ke dalam ekosistem sesuatu yang bisa mengangkat penjualan mereka, kapasitas mereka, dan juga harapannya bisa menambah lapangan kerja. Siap Pak, kami siap untuk membantu, siap untuk bekerja sama. Biasanya memang kami akan rangkul dalam komunitas kami sambil melakukan onboarding. Ada bonus Nusantara di mana banyak sekali pelatihan-pelatihan yang diberikan Pak. Anggotanya juga salah satu mentor utamanya Mas Dian. Kemudian tentunya kami seperti kami juga bekerja sama dengan Poltek Bar. Oh ini yang merah-merah ini mentor semua nih ya? Mentor Pak. Oh aduh. Jadi Bisa kita sewa juga dong untuk mentori para ekosistem yang ada di tempat siap, kita. Pak. Memang kan keinginan kita kan pasti ada jalan, semua pasti bisa. Jadi memang kita maunya kita maju sama-sama.
Jadi kita dengan senang hati Pak, dengan Poltek Bar juga demikian, banyak sekali lulusan-lulusan Poltek Bar yang kemudian menjadi bagian dari GoFood, apalagi memang keren-keren lulusannya. Jadi kita sangat berbesar hati apabila teman-teman berkenan untuk terus bekerja sama dengan GoFood. Oke, itu udah dibuka jalan tuh. Tepuk tangan dulu. Nah, ini ada pertanyaan dari Marcella di Palembang. Wah, ini jangan-jangan dari Poltek Pak. Pertanyaannya ke Mas Gian dan Mbak Dimas. Bagaimana caranya? Tadi kan menyampaikan branding. Bagaimana menggunakan branding agar penjualan bisa meningkat? Dan untuk Mbak Dimas, tadi kan bicara mengenai inovasi. Inovasi apa yang sudah dilakukan oleh We Find Burger? Silakan Mbak Dimas dulu. Baik, terima kasih. Jadi inovasi yang kita sudah lakukan saat ini adanya hotdog burger sepanjang 50 cm dan itu pertama di Palembang, Pak. Wow, coba uji dulu. Kasih lihat pertama di Palembang, 50 cm. Itu setengah meter ya? Nah, Iya. wow, coba dikasih lihat dulu ke kamera. Nah, ini dia. Ini hotdog ya. Iya, benar. Mbak Dimas tahu nggak kenapa disebut hotdog? Hot itu apa? Panas, Pak. Dog? Iya, Pak. Iya. Ini disebut hotdog. Ada yang tahu? Coba tolong di Google. Ya, ini salah satu inovasinya dan ini jadi daya tarik ya. Banyak yang pesan. Ini banyak, Pak. Banyak banget, Pak. Terutama untuk di kalangan anak-anak muda itu, Pak, yang pasti Dimakan berberapa ini kira-kira ya? bisa untuk berlima dan bisa juga sampai 7 orang, Pak. Masih kenyang, Pak. Masih kenyang ya. Iya. Ya, tepuk tangan dulu nih buat inovasinya Infinder. Kalau brandingnya ini sebetulnya Mbak Sintor ini ahli branding, ahli komunikasi dulu. Kita sering bekerja sama. Tapi branding yang digunakan fried chicken geprek Gian ini apa yang signifikan yang bisa meningkatkan penjualan? Jadi branding itu fungsinya pasti tentunya biar customer tuh tahu dia beli produknya di mana nih Pak. Jadi dengan kita memiliki misalnya packaging aja, jadi dia tahu tuh belinya di misalnya di saya di bagian dengan logo yang sudah ada dan tagline-nya juga ada, lalu kita juga ucapkan terima kasih. Jadi packaging-nya juga food grade, jadi tentunya branding akan membuat kita lebih dikenal masyarakat, tentunya juga akan meningkatkan penjualan kita. Terus beberapa inovasi yang sudah kita lakukan, salah satunya adalah kita punya sambal Nusantara Pak. Jadi mulai dari sambal luat yang dari NTT, sambal rampai dari Lampung, sambal mata dari Bali, dan beberapa sambal lainnya. Tentunya fungsinya adalah biar teman-teman yang dari daerah tertentu bisa ngerasain sambalnya, kangen dari sambal tersebut di kampung halamannya, atau dari halaman dari daerah tertentu lain bisa nyobain sambal dari daerah lainnya. Jadi teman-teman jadi bisa nyobain atau memperkenalkan sambal-sambal Nusantara ini ke masyarakat yang lebih luas, Pak. Gitu, Pak. Ini keren banget ya. Jadi ada personalized nih. Jadi ini setiap fried chicken geprek Gian ini ada surat dari fried chicken geprek Gian, yaitu terima kasih untuk Kak, nanti ditulis namanya. Jadi ini personalized karena sudah order di geprek Gian. Jangan lupa kasih bintang 5 ya Kak. Jadi ini call to action. Ini yang menarik gitu. Jadi bukan hanya beli tapi di engage. Tolong dikasih 5 bintang. Jika ada keluhan, pesanannya boleh disampaikan ke customer care Gian. Jadi ini melakukan pembicaraan conversation dengan pelanggan, dan dengan ini pelanggan merasa tersentuh. Jadi itulah branding awal dari yang mendukung nilai penjualan dari geprek Gian ini. Nah, untuk Poltek Par Palembang nih, sebelum saya ke Zulfa di Bengkulu, apa saja yang sudah dilakukan oleh Poltek Par Palembang untuk
inisiatif-inisiatif yang seperti Mbak Nimas ini, selain daripada inkubator, apakah sudah ada prodi khusus untuk entrepreneurship khususnya di beberapa bidang, dan kira-kira langkah-langkah apa yang dipersiapkan nih, karena Poltekpar kan juga punya kekhususan dari sports tourism. Baik, terima kasih Mas. Jadi Poltekpar Palembang layaknya kampus vokasi, bahwa kami tidak fokus hanya kepada edukasi kepada mahasiswa saja dari dosen-dosen, tapi kami menyelenggarakan atau melakukan implementasi dari edukasi tersebut. Contohnya kami memiliki, tadi disampaikan oleh Mas Menteri, kita memiliki program studi Event and Convention Management. Kemudian tercatat di kami ini ada 5 event. Yang pertama adalah pameran yang sudah dilakukan, yaitu Palembang Millennial Run. Ini adalah pertama kali pandemi kita menggunakan aplikasi untuk penyelenggaraan event olahraga. Jadi ini yang mendorong kami kepada membuka kesempatan kepada mahasiswa, UMKM dari mahasiswa dan masyarakat Palembang untuk berkontribusi memberikan atau bisa menjual kegiatan-kegiatannya secara online. Nah, tentunya ini kami mau coba kawinkan dengan Gojek supaya nanti ada payment gate-nya di sana, aplikasinya, supaya ini bisa lebih luas lagi. Kemudian bowling millennials, kemudian TIFL, Football League, ini juga membuka kesempatan semua UMKM di Palembang, mulai dari penyediaan kaos, penyediaan merchandise lainnya dalam kegiatan tersebut. Dan yang akan baru kita akan lakukan ini adalah NPBL basketball, dan insya Allah Mas, bulan September akan ada Pekan Olahraga Pariwisata Nasional. Ini juga akan membuka lapangan pekerjaan bagi UMKM. Demikian Mas. Oke. Baik, ini ada pertanyaan dari Zulfa di Bengkulu. Bagaimana GoFood membantu pelaku UMKM yang baru-baru? Karena di sini kan udah ada yang jalan, tapi ada yang betul-betul baru banget, baru ide yang lagi mau dikembangkan. Nah, bagaimana GoFood membantunya nih? Mungkin ke Mbak Sinta dulu. Ini lokasinya di Palembang ya Pak ya? Di Bengkulu. Di Bengkulu. Buat yang di Bengkulu, Zulfa. Siap Mbak Zulfa. Untuk Mbak Zulfa nanti kita bisa hubungi khusus. Nanti kita bisa diskusi. Kemudian tapi tentunya banyak sekali pelatihan-pelatihan yang bisa diakses dan berbasis web. Ada satu kompendium atau kumpulan pelatihan namanya Go Nusantara. Kenapa disebut Go Nusantara? Karena pelatihan ini dari A sampai Z, dari mulai UMKM pemula, karena satu dari 5 UMKM yang join dari kami itu Pak adalah UMKM yang timbul ketika masa pandemi Pak. Karena masa pandemi ini sangat berpengaruh, terutama banyak sekali yang hilang pekerjaan dan lain sebagainya, kemudian mereka mulai menjadi entrepreneur. Jadi memang mulai dari awal bagaimana memulai usaha. Jadi jangan khawatir Mbak Zulfa, pasti ada jalan, kita pasti bisa melakukan hal ini bersama-sama. Mantap. Terus dari OK Kitchen, ini jangan-jangan gamenya OKOC, mitra usaha kuliner. Pertanyaannya ke Mbak Nimas dan ke Mas Gian. Tantangan waktu awal-awal kesulitannya seperti apa untuk Mbak Nimas, dan untuk Mas Gian bagaimana mengatur keuangan? Silakan. Baik, tantangannya. Ini dari OK Kitchen, mitra usaha kuliner. Baik, jadi tantangannya Pak, karena kebetulan Refine Burger dibangun di saat pandemi Pak, tantangannya untuk memberikan kepercayaan kepada customer bahwa memang menu ini sehat dan bisa dimakan, lalu juga untuk menyebarluaskan itu juga kita lakukan dari Gojeknya sendiri, dari aplikasi GoFood. Tantangannya itu Pak, jadi lebih membangun kepercayaan kepada customer itu sendiri Pak. Dan yang terutama kita lakukan Pak, itu dari aplikasi GoFood tersebut Pak. Karena dari aplikasi GoFood memang benar-benar membantu dengan tidak banyaknya kontak dan komunikasi terhadap orang lain. Lalu bisa dilakukan pembayaran non-tunai juga, dan juga bisa menghemat waktu untuk si customer sendiri Pak. Itu sih Pak. Jadi tantangannya bisa diselesaikan dengan digitalisasi gitu.
Nah, untuk Mas Gian sendiri gimana nih mengatur keuangan nih? Karena banyak UMKM yang ngerasain, order meningkat kok makin tekor nih. Gimana caranya mengatur keuangan buat Geprek Gian? Oke, terima kasih Pak. Kalau untuk mengatur keuangan di awal itu biasanya UMKM lupa itu adalah mencampur adukan nih Pak, antara uang pribadi sama uang usaha nih. Itu utama-tama pasti teman-teman harus pisahin dulu antara uang pribadi sama uang usaha kita. Lalu baru kita juga sebenarnya si GoFood pun udah menyediakan GoKasir untuk mencatat penjualan kita melalui GoKasir. Jadi semuanya udah tercatat. Nanti kita tinggal catat pengeluaran kita kayak gimana. Tentunya akan lebih terkontrol dan tidak boncos lah. Kita hitung hitung HPP-nya dengan baik, siapkan budget marketingnya. Jangan sampai lupa, karena banyak UMKM juga siap saat buka usaha tuh Pak, lupa nih Pak, ketika siap beli kompor, siapin dana buat beli sewa kios dan lain-lain, tapi suka lupa buat budgetin untuk biaya marketing Pak. Itu yang sering UMKM suka lupa gitu Pak. Itu harus disiapkan dari awal, dari kita membuka usaha. Oke, jadi kalau kita lihat memang perhitungan dari keuangan itu sangat penting ya dari awal, termasuk juga HPP ya. Ini sering dilupakan, harga pokok produksi, sehingga kita bisa betul-betul menghitung. Dan jangan lupa, kadang-kadang UMKM itu nggak ngitung sewa, karena dia menggunakan rumahnya sendiri atau rumah orang tua. Kadang-kadang dia nggak menghitung keringatnya sendiri, sehingga akhirnya dia boncos tadi, dia akhirnya tekor. Dia juga kadang-kadang lupa menghitung kenaikan harga bahan pokok. Ini yang selalu saya sekarang dikeluhkan, cabai naik, bawang naik, ini semua kena nih. Minyak goreng sempat langka, tapi sekarang sudah ada, tapi harganya juga naik. Juga dari segi selain daripada inflasi yang terus meningkat, juga dari segi logistik, karena sekarang BBM udah pasti sebentar lagi akan naik. Ini juga akan membebani usaha kita. Jadi keuangan ini super penting, dan ada kelasnya juga di Poltekpar, dan ada juga mentoringnya juga di namanya apa? Gelora Nusantara. Go Nusantara. Nah, ini ada pertanyaan dari Ihsan di Jombang. Wah, di Jombang lagi landing nih. For the wrong reason. Tips dan trik dari Pak Sandi untuk UMKM kuliner market. Oke. Jadi pertama, tadi udah dilihat yang tips dan trik yang sangat teknis dari Mbak Nyimas dan Mas Gian. Saya ingin kembali kepada filosofi dari berusaha, bahwa your biggest asset itu apa untuk Ihsan dan semuanya? It's yourself. Yaitu bagaimana kita membangun trust, amanah. Bisnis adalah tentang kepercayaan. Produknya keren, We Find Burger. Orang percaya We Find Burger karena apa? Karena ada Mbak Nyimas. Geprek Gian karena ada Mas Gian. Jadi jadilah seorang pengusaha yang amanah, yang bisa membangun reputasi dan trust. Kejujuran is everything. Justru seorang pengusaha yang paling sukses itu akan diukur bukan saat dia sukses, tapi saat dia lagi mengalami tantangan dan mereka bisa mengatasinya, dan disitulah diukur kejujuran. Yang kedua, it's about people. Karena tadi bicara mengenai customer, bicara mengenai branding. Kedua itu adalah bagaimana people ini bisa kita reach out, kita bisa menjaga silaturahim. Tadi di Geprek Gian ini ada yang menarik, yaitu surat terima kasih, tanda terima kasih yang merupakan engagement and call to action. Ini konsep silaturahim, silaturahim kekinian, dan bisa sekarang melalui digitalisasi. Dan
yang ketiga menurut saya adalah kolaborasi. Kolaborasi dan inovasi tadi yang disampaikan oleh Pak Dimas ini sekarang sangat key. Banyak yang bilang gimana cara berinovasi, saya ini bukan orang yang mengerti the latest and greatest. Kalau terlalu sulit. Lihat aja beberapa usaha yang sukses bisa kita amati, tiru dan modifikasi. Dan terakhir, saya selalu bilang bagaimana caranya kita berani mengambil risiko. Karena berani mengambil risiko itu adalah sebuah kunci untuk mencapai kesuksesan. Kalau kita maunya aman-aman aja nggak bisa jadi pengusaha yang sukses. Jadi pengusaha sukses itu adalah pengusaha yang dare to take risk. Tadi kita menjunjung tinggi trust, kejujuran kita dan menjaga relasi dan reputasi. Saya ingat banget Pak William Surajaya waktu dia kehilangan Astra. Dulu tuh orang-orang ahli hukum bilang Pak William nggak perlu menjaga, nggak perlu kehilangan Astra. Astra itu dulu punya keluarga Surajaya yang dijual untuk menutupi satu kesalahan bisnis yang dilakukan oleh salah satu putranya Om William. Gak perlu Om William menjual untuk menutupi kesalahan anak tersebut. Tapi saya ingat banget Pak William itu bilang, business is about reputation. Reputasi itu harus dijaga. Nama baik harus kita pertahankan. Uang bisa dicari, tapi nama baik tidak akan bisa kembali. Nah ini yang menurut saya buat Ihsan di Jombang yang bisa kita berikan untuk tatanan ekonomi baru ini juga. Kalau kita lihat di screen, di sini ada Go Digital, makanya kita merangkul Joto. Kita kedepankan sekarang melalui adaptasi yaitu cleanliness, health, safety, dan environmental sustainability. Lebih peduli. Konsepnya ini kan selalu ada jalan katanya kan. Pasti ada jalan. Pasti ada jalan ini. Kita juga harus memastikan jalan ini adalah peduli terhadap di sekeliling kita, berempati. Karena masih banyak yang kesulitan. Terutama berkaitan dengan masalah ramah lingkungan. Bagaimana ke depan semua packaging ini kita pastikan environmental sustainability-nya dijaga. Bagaimana kita mulai beralih kemarin di PBB, saya menawarkan sedotan bukan dari sedotan plastik, tapi sedotan dari purun. Nah ini yang menurut saya penting dan keberlanjutan sosial ekonomi, terutama dalam penciptaan lapangan kerja. Saya selalu bilang ada etos kerja 4As, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Ini benar-benar nyata waktu saya jalankan selama 25 tahun saya jadi pengusaha. Dan berulang kali saya bilang inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Dengan 3G tadi, gercep, gerak cepat, we don't have much time, geber, gerak bersama. It's about working together, dan gaspol, garap semua potensi online. Saya yakin kita akan optimis untuk bangkit. Yakin semuanya? Semua yakin? Dan kita akan buka lapangan kerja, kita berdayakan UMKM, kita pastikan kebangkitan ekonomi nasional kita ini ditumpu oleh para UMKM yang sudah memiliki kemampuan sebagai garda terdepan untuk menciptakan lapangan kerja. Ya, demikian percakapan kita, tapi karena kita masih punya waktu sedikit, saya ingin final words. Pertama dari Mbak Sinto, Pak Zul, habis itu dari Pak Dimas, terakhir oleh Mas Giat. Silakan. Ini oke. Silakan Mbak Dimas dulu deh. Final words. Baik, jadi kalau untuk mengakhiri acara ini, saya untuk memotivasi para pelaku UMKM yang baru mau mulai ya Pak, saya hanya ingin menyampaikan jangan takut, meskipun kalian di tempat terpencil jualannya, di gang sempit pun jangan takut, driver Gojek bisa tetap masuk.
Pak Zul. Masuk Pak Eko. Siap. Jadi untuk kaula muda berpesan saya bagi teman-teman yang mau mencari sekolah di masa demi kebangkitan ekonomi nasional, carilah sekolah yang langsung bekerja dan membuka lapangan pekerjaan sehingga kebangkitan nasional bisa tumbuh dari daerah ataupun dari desa. Demikian Mas. Terima kasih. Mas Sinto. Siap Pak. Kalau dari saya simpel aja. Jangan takut untuk memulai, sebagaimana disampaikan oleh Mbak Nimas. Karena pasti ada jalan. Dan dengan kolaborasi, kita pasti bisa. Yang terakhir, pakai pantun ya Pak. Boleh. Cakep. Pesan GoFood Sate Madura. Jangan lupa berbagi ke saudara. Kampus bisnis dukung UMKM juara. Supaya semuanya makin sejahtera. Terima kasih dan Mas Kian siapkan pantunnya. Kalau dari saya buat teman-teman UMKM lainnya yang baru memulai jangan takut karena kalau dari Goto ada tagline juga mulai aja dulu dan semuanya pasti ada jalan dan kalau kita terus berusaha. Baik, terima kasih Mas Gian, Mbak Sinto, Pak Zul, dan Mbak Dimas. Dan untuk kesimpulan, tadi 3 hal yang menurut saya: inovasi, berani mengambil risiko, dan mampu untuk mengembangkan produk, customer, dan juga branding. Dan untuk para teman-teman di luar sana, kita juga sekarang punya solusi teknologi digital yang tadi sudah disampaikan, baik oleh GoTo maupun juga inkubasi serta beberapa prodi yang disiapkan oleh Poltekpar Palembang. Saya sangat mengapresiasi Poltekpar Palembang dan GoTo serta Mas Gian dan Mbak Nimas yang sudah berpartisipasi. Kita juga di Kemenparekraf, Parekraf ingin percepat UMKM go digital di tahun 2024. Target kita 30 juta. Dan 1,1 juta lapangan kerja baru di tahun ini, dan di 2024 4,4 juta lapangan kerja baru secara akumulasi. Jadi ekosistem GoTo ini kita perlukan karena ada ragam pelatihan, edukasi yang konsisten bagi pelaku UMKM kuliner. Mohon nanti kerjasama sama Pak Mugianto dengan tim dari Pak Hengki Manurung. Untuk Poltekpar Palembang sendiri, kita yakin setiap event perlu kulinernya. Nggak ada tuh event yang nggak pakai makan-makan. Semua event yang memorable, yang experience-nya baik, itu selalu ada hubungannya sama makan-makan, gastronomi. Jadi ini kedepannya UMKM kuliner ini bisa dilibatkan dan membuka peluang usaha dan lapangan kerja baru. Kami yakin para pelaku UMKM terinspirasi oleh sesi ini dan bisa memulai langkahnya dalam membangun usaha. Dan yang kerennya di sini ada live demo juga. Kita ada pertunjukan keren, yakni live demo dari mahasiswa Politeknik Pariwisata Palembang. Coba di shoot. Dari tadi ini kocok-kocok apa ini? Minuman apa bro? Minuman yang lagi disiapkan di sini dari mahasiswa Politeknik Pariwisata Palembang. Jadi nanti kita akan mengunjungi booth UMKM kuliner dan melihat live demo cooking dan mixology oleh mahasiswa Poltekpar Palembang. Saya akhiri dengan pantun penutup. Tapi sebelum ditutup, pantun lagi disiapkan apa tuh di situ? Kayaknya repot banget gitu. Baik Pak, di sini ada 3 minuman. Pertama ada Trip Lavender, sama Illusion Mocktail. Illusion Mocktail. Tapi nggak pakai alkohol ya? Enggak Pak. Enggak. Ini kasih non alkoholnya Pak. Oh, dikasih jahe aja. Yang ini Wedang Skyfall. Wedang Skyfall. Skyfall ya. Jadi ini 3 minuman andalan dari siapa namanya? Agung Pak. Agung yang sudah di tingkat berapa nih di Poltekpar Palembang? Sekarang semester 5 Pak. Semester 5 jurusan? Tata Hidang. Tata Hidang. Oke. Jadi kita nanti akan kunjungi di sana, akan coba hasilnya. Tadi diawali dengan pantun, saya tutup dengan pantun lagi. Hari Lebaran bikin gembira. Waktu
waktunya kita makan ketupat. Akhirnya sampai juga di penghujung acara. Semoga webinar ini membawa manfaat. Saya ucapkan terima kasih atas nama Indonesia Setara, Mbak Erna, atas nama Kemenparekraf, Pak Hengki dan tim. Terima kasih untuk Bu Sinto dan seluruh mentor GoFood yang ada di sini, Poltek Palembang, Bang Zul. Nanti ada kaos yang dibagikan, dan juga adik kita Mbak Nimas dan Mas Kian. Sekali lagi dari kami saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Saya berikan kepada yang